Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keutamaan sikap jujur dan menegakkan keadilan. Dalam bab ini kita akan belajar tentang yang pertama, pengertian serta dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara menerapkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita pelajari yang pertama tentang pengertian sikap jujur dan adil. Jujur adalah mengatakan segala sesuatu sesuai dengan kenyataannya, mengatakan yang sebenar-benarnya. Rasulullah pernah bersabda, "Qulil haqqo walau kana murron," yang artinya, katakanlah yang sebenarnya meskipun itu pahit. Jadi kalau jelek katakan jelek, kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Itu adalah jujur. Jujur dalam Al-Quran salah satunya disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari Muslim pun dijelaskan tentang seharusnya sikap jujur itu dimiliki oleh seorang muslim. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pengertian sikap adil. Adil adalah selaras, seimbang, tidak berat sebelah. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah yang menunjukkan betapa beliau sangat tegas dan adil. Beliau pernah berkata kepada kaumnya, "Seandainya putriku Fatimah terbukti mencuri, maka akulah yang akan memotong tangannya." Begitu kata Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak akan segan kalau memang terbukti, seandainya terbukti putrinya bersalah, maka beliau sendiri yang akan menunjukkan keadilannya. Beliau sendiri akan memotong tangan putrinya. Itu seandainya jika putrinya terbukti mencuri. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah sangat tegas dan adil. Dalil perilaku adil, dalil tentang adil dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 8 serta surat Al-Mumtahanah ayat 8. Bisa kalian baca di buku paket kalian. Kemudian, perilaku jujur harus kita terapkan dalam lingkungan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Bagaimana jujur di dalam rumah, di lingkungan rumah? Contoh, seandainya orang tua kita meminta tolong kepada kita, tolong dong belikan gula misalnya. Jika ada uang kembalian, kita katakan kita kembalikan ke orang tua kita. Jangan disimpan, tapi dikembalikan kepada orang tua. Jika memang ada tugas sekolah di luar, izin kepada orang tua, ada tugas berkelompok di luar. Tapi kalau memang tidak ada tugas, ya jangan alasan, itu namanya tidak jujur, bohong. Kemudian dalam lingkungan sekolah, tidak mencontek, tidak copy paste tugasnya teman-teman, itu sudah tidak jujur. Copy paste itu sudah tidak jujur. Gimana Bu Yana? Bagaimana kamu kreatif mengerjakan tugas? Tidak asal copy paste jawaban temannya, bukunya temennya difoto, nggak sadar ada namanya.
nama temennya. Nah, ini tugas siapa ya? Yang kirim siapa tapi namanya siapa? Nah, ini ketahuan. Kemudian dalam lingkungan masyarakat, seandainya kalian nantinya ditunjuk sebagai Ketua Karang Taruna mengadakan kegiatan dan dipercaya membawa beberapa jumlah uang, kalian harus sejujur-jujurnya menggunakan uang tersebut. Ingat, ya, diutarakan semua apa kebutuhan kegiatan tersebut kepada anggota dan masyarakat. Kemudian, bagaimana menerapkan perilaku adil? Adil yang pertama adalah kepada Allah sebagai pencipta kita. Allah Al-Khaliq. Artinya kita harus adil kepada Allah. Allah sudah memberikan segala sesuatu kepada kita. Maka sebaliknya kita harus adil kepada Allah. Bagaimana? Tidak boleh menyekutukan Allah. Yang pertama. Yang kedua, sholat tepat waktu, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian perilaku adil yang kedua terhadap diri sendiri. Contoh, waktunya tidur, waktunya istirahat. Waktunya tidur dipakai ngegame sampai pagi. Itu nggak boleh, itu namanya menzolimi diri sendiri. Ketika makan, memberikan hak badan kita kepada diri kita sendiri. Itu namanya adil terhadap diri sendiri. Makan makanan yang halal, tidak minum minuman keras. Kalau minum minuman keras itu kan membahayakan diri kita sendiri. Berartinya kita tidak adil terhadap diri kita sendiri. Kita menzolimi diri kita sendiri. Kita menyakiti diri kita sendiri. Itu tidak boleh. Kemudian terhadap orang lain, adil terhadap orang lain, selalu berbuat baik kepada orang lain. Tidak sedikit-sedikit buruk sangka kepada orang lain, tidak menghakimi orang lain. Kemudian adil terhadap makhluk selain manusia. Ini kalau kalian misalnya punya binatang peliharaan, ya kalau sudah niat dari awal memelihara binatang, ya waktunya makan ya dikasih makan. Sudah binatangnya dikurung, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Nah, ini artinya kalian zolim terhadap makhluk selain manusia. Sudah niat dari awal mau nanam bunga, dipelihara yang bagus, nggak disiram, nggak dipupuk, nggak dikasih makan sama sekali. Akhirnya mati. Nah, yang seperti ini itu tidak menunjukkan adil terhadap makhluk selain manusia. Yang selanjutnya hikmah perilaku jujur. Yang pertama, satu, mengantarkan kita kepada surga, jalan menuju surga, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, tentu saja. Kemudian hidup menjadi tenang dan tentram, menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Kemudian perilaku adil, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menjadi teladan bagi orang lain. Kemudian menciptakan keamanan dan kenyamanan hidup, mempererat tali persaudaraan juga. Demikian penjelasan Bu Yana pada kesempatan kali ini tentang sikap jujur dan adil. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.